Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S merupakan lembaga pelatihan atau permagangan pertanian dan perdesaan yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani secara swadaya, baik perorangan maupun kelompok. P4S tersebut tumbuh secara swadaya dengan dilatar belakangi oleh motivasi petani atau pelaku usaha agribisnis yang sukses dalam usahanya, serta untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat keberhasilannya kepada sesama petani melalui proses pelatihan dan permagangan di bidang pertanian atau perdesaan. Kehadiran P4S yang merupakan refleksi tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab petani akan pembangunan pertanian pada umumnya dan pengembangan sumber daya petani pada khususnya. Keberhasilan petani pendiri maupun pengelola P4S dalam usaha taninya secara langsung akan mengundang rasa ingin tahu petani akan kiat-kiat keberhasilan yang diterapkan sang pendiri P4S. Sifat kepeloporan, keteladanan, dan rasa ingin berbagi ilmu dan pengalaman menjadikan P4S tempat yang nyaman untuk belajar, berlatih, dan magang bagi petani. P4S mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian. Untuk itu, P4S harus terus dimotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerjanya dengan memberikan penghargaan bagi P4S yang telah terpilih menjadi berprestasi. Berikut tayangan profil penerima penghargaan P4S berprestasi tahun 2014 yang mewakili dari masing-masing klasifikasi. P4S Harapan Makmur dipimpin langsung oleh Muhammad Tayyib yang dilahirkan di Bima pada tanggal 1 Desember 1963. Muhammad Tayyib adalah peternak sapi yang berhasil dari Dusun Oimbu, Kelurahan Kumbe, Kecamatan Rasanai Timur, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Muhammad Tayyib mulai aktif menggeluti bidang pertanian sejak tahun 1987. Dari keaktifannya tercermin pula dengan ditunjuknya sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Harapan Prima, Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Bima, dan sebagai Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kota Bima. Usaha tani yang dikembangkan di P4S Harapan Makmur antara lain sapi potong, pupuk organik, perbenihan, pemurnian air tuak manis, dan pembuatan tahu tempe dan biogas. P4S ini telah terklasifikasi sebagai P4S kelas utama. Jenis pelatihan atau magang yang ditawarkan P4S Harapan Makmur antara lain peternakan, pembuatan pupuk organik, dan pengolahan hasil pertanian. Muhammad Tayyib juga aktif di berbagai kegiatan seminar maupun pelatihan yang diadakan baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Dengan penghasilan 21 juta per musim, kini Muhammad Tayyib bisa hidup sejahtera bersama keluarganya. P4S Tranggulasi berdiri dan diregistrasi oleh Dinas Pertanian pada tahun 2006. Aktivitas pelatihan pertamanya yaitu pada saat salah satu universitas negeri di Jawa Tengah, yaitu Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo, mempercayai kelompok tani Tranggulasi untuk dijadikan sebagai tempat magang bagi mahasiswa. Sampai saat ini, P4S Tranggulasi aktif menyelenggarakan pelatihan atau permagangan bagi mahasiswa, siswa SMK Pertanian,
dan para petani. Selain sebagai tempat pelatihan atau permagangan, P4S ini juga menjadi lokasi penelitian bagi mahasiswa S1 maupun S2 serta studi banding dari instansi pemerintah maupun instansi swasta. P4S Tranggulasi yang berlokasi di Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, telah mendapatkan klasifikasi sebagai P4S kelas madya yang diketuai oleh Pitoyo dan beranggotakan 4 kelompok tani. Jenis pelatihan atau permagangan yang ditawarkan di P4S Tranggulasi antara lain budidaya sayuran organik, agen hayati, ekologi tanah, pembuatan pupuk organik, dan pemasaran hasil. Usaha tani unggulan P4S Tranggulasi yang menjadi contoh petani di sekitar antara lain budidaya sayuran organik dan pemasaran hasil sayuran. Pemasaran hasil usaha tani dilakukan dengan memanfaatkan jaringan kerja dengan supermarket seperti Superindo maupun perusahaan dari Malaysia dan Singapura. P4S ini juga melakukan pendampingan terhadap petani dengan tujuan memperoleh hasil dengan kualitas unggul yang dimulai dari pengolahan lahan, penanaman, budidaya, panen, sampai dengan penanganan pasca panen. Pada awalnya, Tuti Esti Utami mengembangkan pembuatan minyak goreng dari bahan kelapa. Kemudian ia dibina untuk membuat VCO atau Virgin Coconut Oil oleh Dr. Bambang Setiaji yang merupakan dosen dari Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dari kegiatan pembinaan tersebut, akhirnya Tuti Esti Utami mulai menekuni dalam pembuatan VCO. Lambat laun, VCO mulai dikenal masyarakat luas karena bermanfaat bagi kesehatan dan mempunyai nilai tambah dari nilai jual minyak goreng yang berharga rendah. Usaha tani yang dikembangkan di P4S Kelapa Mas adalah pembuatan VCO dengan kemampuan produksi kurang lebih 5.000 liter per tahunnya. Pemasaran VCO ini sudah sampai luar negeri, antara lain Korea dan Norwegia. VCO tersebut juga dikembangkan menjadi beberapa produk lainnya, seperti sabun kesehatan. P4S Kelapa Mas yang beralamat di Dusun Daratan 3, Desa Sendang Ngarum, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah binaan Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Ketindan. P4S ini telah terklasifikasi sebagai P4S Pemula pada tahun 2011. Jenis pelatihan atau magang yang ditawarkan di P4S Kelapa Mas antara lain pembuatan VCO, sabun kesehatan, massage oil, dan minyak telon. Setelah mulai dikenal masyarakat luas, Tuti Esti Utami diundang di beberapa daerah seperti Kalimantan, Aceh, dan Papua untuk menjadi narasumber. Melihat keberhasilan yang telah dialami Tuti Esti Utami, maka didirikanlah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S yang diberi nama P4S Kelapa Mas. Kemudian P4S Kelapa Mas mulai menerima peserta pelatihan atau magang
dan kunjungan studi banding dari beberapa daerah. Demikianlah sekilas tayangan profil penerima penghargaan P4S berprestasi tahun 2014 dari masing-masing klasifikasi. Majulah pertanian Indonesia.